Terima kasih Pak Ramdan Deni, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan banggakan, juga rekan-rekan para ekonom, para mitra dari kementerian lembaga, dari perbankan, sektor keuangan, para akademisi dan masyarakat semuanya. Perkenalkan kami, saya Peri Warjo, Gubernur Bank Indonesia, beserta Deputi Gubernur Senior Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Yuda Agung, Deputi Gubernur Aida S. Budiman, Deputi Gubernur Viranesi Hendarta, dan Deputi Gubernur Riki P. Gosali menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur dalam 2 hari ini 17, 16, dan 17 Desember 2025. Sebelum kami menyampaikan dari Bank Indonesia, kami menyampaikan bagi umat Kristiani menjelang Natal ini kami ucapkan selamat merayakan Natal, dan kepada seluruh warga masyarakat Indonesia selamat tahun baru. Mari kita tingkatkan dengan rasa bersyukur 2025 dan membangun optimisme untuk 2026. Kami akan menyampaikan hasil asesmen, proyeksi, dan juga respon bauran kebijakan Bank Indonesia baik tahun 2025 maupun arah ke depan. Dari ekonomi global, ekonomi domestik, sektor keuangan, moneter, dan juga bagaimana kami melihat perekonomian nasional dan respon kebijakan yang kami tempuh untuk bersama-sama pemerintah menjaga stabilitas dan juga terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya akan memulai dari hasil asesmen perekonomian global. Perekonomian global dalam jangka pendek sedikit membaik, namun dengan ketidakpastian yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 diperkirakan menjadi sekitar 3,2%, dipengaruhi oleh kenaikan ekonomi Jepang dan India yang didukung konsumsi rumah tangga dan kebijakan stimulus fiskal. Prospek ekonomi kawasan Eropa tetap baik ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan kondisi ketenaga kerjaan. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat pada 2025 ini masih melambat, dipengaruhi dampak temporary government shutdown dan pelemahan pasar tenaga kerja. Prospek ekonomi Tiongkok juga terus melambat, dipengaruhi permintaan domestik yang tetap lemah. Pada tahun 2026 mendatang, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melemah menjadi 3%. Dipengaruhi dampak lanjutan tarif resiprokal Amerika Serikat dan kerentanan rantai pasok global. Di pasar keuangan global, suku bunga kebijakan moneter Amerika Serikat Fed Fund Rate turun 25 basis point pada Desember 2025 dengan kecenderungan penurunan yang lebih terbatas ke depan. Tingkat imbal hasil atau yield US Treasury untuk tenor 2 tahun cenderung bergerak naik, sementara yield US Treasury tenor 10 tahun tetap tinggi, sejalan dengan tingginya tingkat utang pemerintah Amerika Serikat. Perkembangan ini menyebabkan indeks mata uang dolar Amerika Serikat DXY masih tetap tinggi dan tetap terbatasnya aliran masuk modal asing ke emerging market. Kedepan, ketidakpastian perekonomian global diperkirakan tetap tinggi dengan prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang masih lemah. Kondisi tersebut memerlukan kewaspadaan dan penguatan respon kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik dari
dampak rambatan global, serta untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik dan perlu terus didorong agar sesuai dengan kapasitas perekonomian. Konsumsi rumah tangga pada triwulan 4 2025 diperkirakan membaik didukung oleh belanja sosial pemerintah serta keyakinan rumah tangga terhadap kondisi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja yang terus meningkat. Perkembangan ini mendorong meningkatnya penjualan eceran pada berbagai kelompok barang. Investasi, khususnya non-bangunan, membaik dipengaruhi oleh meningkatnya keyakinan pelaku usaha yang tercermin pada pola ekspansi Purchasing Manager Index PMI manufaktur. Permintaan domestik tersebut perlu makin diperkuat sejalan dengan kinerja ekspor yang diperkirakan akan melambat seiring berakhirnya front loading ekspor ke Amerika Serikat serta menurunnya ekspor besi baja ke Tiongkok dan minyak kelapa sawit CPO ke India. Secara sektoral, lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan kinerja positif. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7 sampai 5,5% dan akan meningkat menjadi 4,9 sampai 5,7% pada 2026. Kedepan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudential, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektorial pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Neraca pembayaran Indonesia (NPI) meningkat dan mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Surplus neraca perdagangan berlanjut pada Oktober 2025 sebesar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat, didukung oleh ekspor non-migas berbasis sumber daya alam seperti batu bara, serta minyak dan lemak nabati CPO, serta ekspor produk manufaktur seperti besi dan baja. Dari transaksi modal dan finansial, investasi portofolio pada triwulan 4 2025 data hingga 15 Desember 2025 mencatat net inflow sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat ditopang oleh penerbitan global bond pemerintah serta inflows pada instrumen saham dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2025 meningkat menjadi sebesar 150,1 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan pembiayaan 6,2 bulan import atau 6 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan import. Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2025 secara keseluruhan tetap berdaya tahan. Dengan transaksi berjalan diperkirakan berada pada kisaran surplus 0,1% hingga defisit 0,7% dari PDB. Pada tahun 2025, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan berlanjut membaik, ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang semakin baik, sejalan dengan prospek ekonomi Indonesia yang positif, serta dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran 1 sampai 0,2% PDB. Nilai tukar rupiah terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik.
Nilai tukar rupiah pada 16 Desember 2025 tercatat sebesar Rp16.685 per dolar Amerika Serikat, relatif stabil dibandingkan dengan level akhir November 2025. Perkembangan nilai tukar rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional dan mitra dagang Indonesia. Bahkan tercatat menguat bila dibandingkan dengan mata uang negara maju, kecuali Amerika Serikat. Perkembangan ini didukung oleh langkah stabilisasi Bank Indonesia melalui intervensi baik pasar non-delivery forward di offshore maupun domestic non-delivery forward di pasar domestik, serta intervensi di pasar tunai atau spot maupun pemberian SBN di pasar sekunder, serta didukung pula oleh net inflow ke saham dan SRBI. Selain itu, tambahan pasokan falas dari korporasi termasuk dari peningkatan konversi falas ke rupiah oleh eksportir seiring penerapan penguatan kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHE-SDA juga mendukung tetap terkendalinya nilai tukar rupiah. Kedepan, Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah termasuk melalui intervensi secara terukur di transaksi NDF, DNDF, dan pasar spot, serta pembelian SBN di pasar sekunder, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran inflasi maupun stabilitas perekonomian secara nasional. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan tetap stabil didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Inflasi secara umum tetap terjaga dalam kisaran sasaran, yaitu dengan inflasi IHK pada November 2025 tercatat rendah sebesar 2,72% year on year. Perkembangan ini dipengaruhi inflasi inti yang tetap terjaga sebesar 2,36%, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah kapasitas, serta didukung konsistensi suku bunga kebijakan moneter Bank Indonesia dalam menjangkar ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya. Dan terkendalinya inflasi juga didukung oleh imported inflation yang tetap terkendali. Inflasi kelompok administered prices terjaga rendah sebesar 1,58%. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food masih relatif tinggi sebesar 5,48%, disumbang terutama oleh komoditas bawang merah seiring pasokan yang terbatas akibat gangguan cuaca dan kenaikan harga benih. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi pada tahun 2026 mendatang tetap terjaga rendah dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi inti diperkirakan tetap rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjaga dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, imported inflation yang terkendali, serta dampak positif dari digitalisasi. Sementara itu, inflasi volatile food diperkirakan tetap terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi dalam tim pengendalian inflasi baik di pusat maupun daerah TPIP dan TPID, serta penguatan implementasi program ketahanan pangan nasional. Kebijakan moneter Bank Indonesia terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Kebijakan moneter ditempuh melalui penurunan suku bunga BI rate, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan ekspansi likuiditas moneter. Sejak September 2024, BI rate telah turun sebesar 150 basis point, yaitu 25 basis point pada September 2024, dan 125 basis point selama tahun 2025 menjadi 4,75% hingga November 2025, yang merupakan level terendah sejak tahun 2022.
Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat dengan intervensi di pasar offshore melalui NDF dan intervensi di pasar domestik melalui pasar spot di NDF dan pembelian SPN di pasar sekunder. Ekspansi likuiditas rupiah juga ditempuh Bank Indonesia melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari 916,97 triliun rupiah pada awal tahun 2025 menjadi 735,67 triliun rupiah pada 16 Desember 2025. Bank Indonesia membeli SBN sebagai bentuk sinergi erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang hingga 16 Desember 2025 Bank Indonesia telah membeli SBN mencapai 327,45 triliun rupiah, 327,45 triliun rupiah termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah sebesar 241,99 triliun rupiah. Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Penguatan kebijakan insentif likuiditas makro Brussel KLM dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Implementasi KLM berbasis kinerja dan berorientasi ke depan yang berlaku sejak 1 Desember 2025 kembali diperkuat pada 16 Desember 2025 guna mempercepat penurunan suku bunga perbankan dengan tetap mendorong penyaluran kredit pembiayaan ke sektor real. Hal ini ditempuh dengan meningkatkan besarnya insentif likuiditas bagi perbankan yang menurunkan suku bunga kredit yang lebih cepat atau sering kita sebut interest rate channel dari semula paling tinggi 0,5% menjadi 1% dari dana pihak ketiga DPK. Sementara itu, insentif likuiditas untuk penyaluran kredit lending channel masih besar, yaitu paling tinggi 4,5% dari DPK. Hingga 16 Desember 2025, total insentif likuiditas makro Brussel KLM mencapai 388,1 triliun rupiah, 388,1 triliun rupiah masing-masing disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar 177,1 triliun rupiah, BUSN sebesar 169,5 triliun rupiah, BBD sebesar 34,6 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing sebesar 7 triliun rupiah. Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas pemerintah, yaitu sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, dan perumahan, serta UMKM, kooperasi, inklusi, dan berkelanjutan. Kedepan, transmisi suku bunga yang lebih efektif diharapkan dapat mendorong permintaan kredit yang lebih besar sehingga penyaluran kredit perbankan menjadi lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia memandang efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga perbankan perlu terus didorong. Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia dan penempatan dana saldo anggaran lebih atau SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan yang lebih cepat. Seiring dengan penurunan BI rate sebesar 125 basis point selama tahun 2025 dan ekspansi likuiditas moneter yang ditempuh Bank Indonesia, suku bunga pasar uang Indonesia turun sebesar 191 basis point dari 6,03%
pada awal 2025 menjadi 4,12% pada 16 Desember 2025. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun, masing-masing sebesar 226 BPS, 226 BPS dan 1228 BPS sejak awal Januari 2025 menjadi 4,9%. 4,94% dan 4,98% pada 12 Desember 2025. Imbal hasil SPN untuk tenor 2 tahun menurun sebesar 199 basis point dari 6,96% pada awal tahun 2025 menjadi 4,97% pada 16 Desember 2025. Sementara untuk tenor 10 tahun menurun sebesar 110 basis point dari tingkat tertinggi 7,26% pada pertengahan Januari 2025 menjadi 6,16%. Transmisi penurunan BI rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, terutama pada suku bunga dana. Suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 67 basis point dari 4,81% pada awal tahun 2025 menjadi 4,14% pada November 2025. Namun, penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat dan karenanya perlu terus didorong. Karena penurunan suku bunga kredit perbankan baru sebesar 24 basis point dari 9,2% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,96% pada November 2025. Jumlah uang beredar perlu makin ditingkatkan melalui penguatan efektivitas ekspansi likuiditas moneter untuk mendorong peningkatan likuiditas di perekonomian dan pertumbuhan ekonomi. Pada November 2025, pertumbuhan uang primer M0 tanpa memperhitungkan dampak penurunan giro wajib minimum GWM Bank di Bank Indonesia karena pemberian insentif KLM tercatat sebesar 6,46%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 7,75%. Pertumbuhan uang primer M0 adjusted, yaitu uang primer yang telah menetralisasi dampak pemberian insentif likuiditas makroprudensial, juga tercatat melambat menjadi 13,3% dari pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 14,38%. Dari komponennya, pertumbuhan M0 yang melambat terutama dipengaruhi oleh berkurangnya penempatan excess reserve bank di Bank Indonesia. Dari faktor yang memengaruhi pertumbuhan M0 yang melambat disebabkan oleh masih rendahnya penyaluran kredit pembiayaan sehingga mendorong perbankan menempatkan kelebihan likuiditasnya pada instrumen moneter Bank Indonesia. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas M2 pada Oktober 2025 tercatat 7,72%, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan M2 pada September 2025 sebesar 8,02%. Dari sisi faktor yang memengaruhi pertumbuhan M2 yang melambat disebabkan oleh belum kuatnya permintaan kredit di tengah pasokan likuiditas perbankan yang telah meningkat. Dari sisi komponennya, perlambatan M2 dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan giro dan surat-surat berharga. Kedepan, pertumbuhan uang yang beredar perlu terus didorong melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Peran kredit perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit perbankan pada November 2025 tercatat tumbuh sebesar 7,74%, meningkat dari 7,36% pada bulan sebelumnya.
Permintaan kredit terindikasi belum kuat, dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat. Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan atau undisbursed loan pada November 2025 masih besar, yaitu mencapai 2.509,4 triliun rupiah, 2.509,4 triliun rupiah atau 23,18% dari plafon kredit yang tersedia. Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank telah tetap memadai ditopang oleh rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK yang meningkat menjadi sebesar 29,67% dan DPK yang tumbuh sebesar 12,03% pada November 2025. Perkembangan ini turut didorong oleh ekspansi likuiditas dan pelonggaran KLM insentif likuiditas makrobudensial yang besar oleh Bank Indonesia, serta ekspansi keuangan pemerintah termasuk penempatan dana pemerintah pada beberapa bank. Minat penyaluran kredit perbankan umumnya juga masih baik yang tercermin pada persyaratan pemberian kredit lending requirement yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan kredit UMKM November 2025 yang terkontraksi sebesar 0,64%. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% year on year dan akan meningkat pada 2026. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga. Ketahanan perbankan tetap kuat dengan permodalan yang terjaga pada level tinggi dan risiko kredit yang terjaga rendah. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR perbankan pada Oktober 2025 meningkat menjadi sebesar 26,38%, sehingga semakin mampu untuk menyerap risiko. Rasio kredit bermasalah non-performing loan NPL perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,25% secara bruto dan 0,9% secara neto pada Oktober 2025. Namun NPL bruto UMKM masih tinggi yaitu 4,5% pada November 2025. Hasil stres Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada November 2025 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 4,66% transaksi atau tumbuh 41,12% pada November 2025 didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 15,91% dan 16,1%, termasuk transaksi kris yang tumbuh 143,6%, 143,6%. Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.
Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 439 juta transaksi atau tumbuh 29,77% dengan nilai transaksi mencapai 1.092 triliun rupiah, 1.092 triliun rupiah pada November 2025. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI RTGS tercatat sebesar 0,87% transaksi dengan nilai sebesar 420 100 dengan nilai sebesar 20.463 triliun rupiah pada November 2025. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan tumbuh 13,09% menjadi 1.250,6 triliun rupiah pada November 2025. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia SPBI dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada November 2025. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital yang meluas. Perluasan adopsi standar nasional Open API pembayaran SNAP mendukung penguatan interkoneksi tercermin dari transaksi pembayaran berbasis SNAP yang terus meningkat. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia, baik retail maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran oleh industri. Selain itu, struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri. Edukasi dan sosialisasi penggunaan kris antar negara di wilayah destinasi pariwisata juga akan semakin diintensifkan selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Bank Indonesia konsisten menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil 3T. Rekan-rekan, itulah hasil assessment dan proyeksi ekonomi global dan domestik, termasuk perkembangan sektor keuangan, moneter, maupun berbagai faktor yang mendasari perumusan bauran kebijakan Bank Indonesia. Berdasarkan asesmen dan proyeksi tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Desember 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility juga tetap sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global dengan tetap memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini untuk menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian nasional. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan perkiraan inflasi 2026 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, serta perlunya untuk terus turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pelonggaran kebijakan makroprudensial diperkuat dengan meningkatkan efektivitas implementasi pemberian likuiditas kepada perbankan
untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobusir, dan sistem pembayaran untuk tetap mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi baik transaksi non-delivery forward di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestik non-delivery forward di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian surat berharga negara (SPN) di pasar sekunder. Kedua, penguatan strategi operasi moneter pro market untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mendorong penurunan suku bunga dan ekspansi likuiditas melalui pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter, optimalitas penerbitan sekuritas rupiah Bank Indonesia, dan pemberian SPN di pasar sekunder secara terukur. Ketiga, pemberian remunerasi atas penempatan dana bank pada excess reserve untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam memanfaatkan kelebihan likuiditas untuk penyaluran kredit pembiayaan ke sektor real. Besarnya remunerasi pada excess reserve ditetapkan sebesar 25 basis point di bawah tingkat suku bunga deposit facility, yakni sebesar 3,5%. Sedangkan remunerasi pada giro wajib minimum GWM tetap sebesar 1,5%. Keempat, penguatan implementasi kebijakan insentif likuiditas makrobudesial (KLM) yang berbasis kinerja dan berorientasi ke depan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit pembiayaan perbankan dalam rangka optimalisasi intermediasi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian yang berlaku efektif 16 Desember 2025 sebagai berikut. Besaran insentif KLM secara keseluruhan diperkirakan paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK. Penyesuaian besaran insentif KLM yang berasal dari penyaluran kredit pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia atau lending channel dari semula paling tinggi sebesar 5% menjadi paling tinggi sebesar 4,5%. Dan penyesuaian besaran insentif yang berasal dari penetapan suku bunga kredit presentasi imbalan pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia interest rate channel dari semula paling tinggi sebesar 0,5% menjadi paling tinggi sebesar 1% dari DPK. Kelima, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SPDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM, termasuk respon perubahan SPDK terhadap perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia sebagaimana pada lampiran 1. Keenam, perpanjangan kebijakan kartu kredit dan kebijakan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia (SKNBI) sampai dengan 30 Juni 2026 yang meliputi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000 dan tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan tarif SKNBI tetap maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah.
Ketujuh, penguatan strategi akseptasi digital tahun 2026 melalui kampanye Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 dan turis travel pack di destinasi wisata, dan perluasan implementasi Kris Tab di sektor transportasi dan retail. Kedelapan, penguatan ketersediaan dan kelancaran sistem pembayaran tunai dan non-tunai di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya selama periode Natal dan Tahun Baru 2025, termasuk melalui penyelenggaraan Semarak Rupiah di hari Natal penuh damai serunai pada tanggal 8 sampai dengan 23 Desember 2025 untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang masyarakat. 9. Penguatan dan perluasan kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Bank Indonesia juga terus mempercepat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintah diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur RDG pada Bank Indonesia pada 16 dan 17 Desember 2025 dengan tajuk BI Rate tetap 4,75%, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempertahankan stabilitas. Pak Ramli, demikian pokok-pokok sudah saya sampaikan. Sebelum memulai pertanyaan, question dan answer, dapat kami informasikan juga sesuai dengan undangan kami kepada Menteri Keuangan pada rapat Dewan Gubernur hari ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Pak Suhasil Nasara yang hadir dalam rapat Dewan Gubernur dengan surat kuasa dari Menteri Keuangan sesuai Undang-Undang Bank Indonesia atas undangan kami. Dan ini sebagai bentuk komitmen kami bersama koordinasi sinergi yang semakin erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah. Sekian saya sampaikan, Pak Ramdan Denny. Silakan dipandu untuk sesi Q&A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur untuk pemaparan hasil rapat Dewan Gubernur pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang ada dalam list kami. Mohon izin kami bacakan. Pertama, untuk terkait dengan arah kebijakan moneter di tahun 2026, ini pertanyaan dari Kris Suar, Media Suar, kemudian juga Agus, Harian Kompas, Maulana dari Investor Trust, dan Grace dari Bloomberg. 1A, bagaimana arah kebijakan moneter Bank Indonesia di tahun 2026? Lalu apakah fokus short term BI masih pada nilai tukar rupiah dan inflow? 1B, bagaimana upaya penguatan transmisi kebijakan suku bunga ke depan? 1C, bagaimana dampak bencana di 3 wilayah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara nasional? Yang kedua, terkait dengan insentif KLM dari Vian Kontan. Bagaimana kebijakan insentif KLM efektif untuk mendorong penurunan suku bunga kredit? Kemudian bagian yang ketiga, ini terkait dengan sistem pembayaran dan ekonomi digital dari Kris Suar, Agus Harian Kompas, dan AV Kumparan. 3A, bagaimana pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sepanjang 2025 dan prospek di 2026.
3B, bagaimana perkembangan data dan implementasi LCT hingga Desember 2025, serta rencana pengembangan LCT di tahun 2026. 3C, bagaimana update pengguna KRIS tahun 2025 dan target 2026? Bagaimana rencana ekspansi penggunaan KRIS-TAP ke depan? Yang D, bagaimana kebijakan BI terkait distribusi dan ketersediaan uang kartal di daerah bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumbar? Demikian Bapak Gubernur, beberapa pertanyaan dari media mohon dapat direspon oleh Bapak Gubernur dan Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur. Kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Ramdan Deni, juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang menyampaikan pertanyaan. Tadi sudah dibacakan, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Nanti saya akan mengundang Bu Destri Damayanti, Pak Juda Agung, Bu Aida, Bu Fili, dan Pak Riki atas beberapa pertanyaan yang tentu saja telah disampaikan. Terima kasih, saya akan menjawab satu pertanyaan mengenai arah kebijakan moneter Bank Indonesia di tahun 2026 yang secara keseluruhan juga telah kami sampaikan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia baru-baru ini. Rekan-rekan media, kalau kita bicara kebijakan moneter, itu yang kami lakukan melalui 3 instrumen utama. Kebijakan moneter dilakukan melalui 3 instrumen utama. Yang pertama adalah instrumen suku bunga, yang kedua adalah instrumen stabilisasi nilai tukar, dan yang ketiga instrumen pengelolaan atau ekspansi likuiditas melalui operasi moneter. Kebijakan suku bunga, sebagaimana tadi kami sampaikan, kami telah menurunkan 6 kali, 1 kali di tahun 2024 dan di tahun 2025 5 kali, totalnya 150 basis point menjadi 4,75%. Kami sampaikan bahwa ke depan masih ada ruang penurunan suku bunga. Dasar pertimbangannya adalah proyeksi inflasi yang tetap rendah dan terkendali dalam sasaran, dan perlunya untuk bersama pemerintah dan berbagai pihak terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tentu saja tingkat penurunan maupun waktunya akan kami evaluasi dari bulan ke bulan melalui assessment baik dari sisi inflasinya, pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas nilai tukar maupun juga kondisi moneter yang lain. Itulah instrumen pertama. Jadi ke depan sekali lagi kami terus mencermati ruang penurunan suku bunga, besarnya berapa, waktunya kapan. Nanti kami akan evaluasi dari setiap RDG bulanan ke bulan berikutnya. Ya, nanti kami sampaikan. Yang kedua, stabilisasi nilai tukar rupiah yang terus kami lakukan seperti tadi kami sampaikan karena ketidakpastian global yang masih tinggi. Caranya bagaimana? Sebagaimana kami sampaikan melalui intervensi di pasar luar negeri, non-delivery forward, baik pasar Asia, Eropa, maupun Amerika Serikat, around the clock, around the world, maupun intervensi di pasar falas domestik, baik secara tunai, spot, domestic non-delivery forward, maupun pembelian SPN di pasar sekunder. Itu nomor 2. Nomor 3, instrumennya adalah ekspansi likuiditas. Kami akan meningkatkan pertumbuhan uang primer hingga
arahnya mulai Desember dan sepanjang tahun ke depan adalah double digit. Itulah cara untuk bagaimana kita turut mendorong pertumbuhan ekonomi agar ekspansi likuiditas yang kami sudah alirkan ke perbankan itu bisa mengalir ke sektor real. Tentu saja sinergitas dengan kebijakan fiskal. Karena bank sentral tidak bisa mengalirkan likuiditas ke sektor real. Makanya kami koordinasi erat dengan Pak Menteri Keuangan yang terus mendorong ekspansi fiskal agar aliran likuiditas di perbankan bisa mengalir ke sektor real. Nah, bagaimana kami meningkatkan ekspansi likuiditas ke sektor keuangan di pasar uang maupun di perbankan? Yang pertama tadi kami sampaikan adalah menurunkan SRBI. Kami sampaikan tadi SRBI yang awal tahun itu 920 sekian triliun sekarang menjadi sekitar 700 lebih dari 200 triliun. Kami menurunkan posisi SRBI dan itu menambah likuiditas. Cara menambah likuiditas adalah juga membeli SBN dari pasar sekunder. Yang tadi kami juga sudah sampaikan Bank Indonesia selama tahun 2025 ini membeli SBN yang besar. Jumlahnya totalnya tadi kami sampaikan 327,45 triliun rupiah. Dan 327,45 triliun ini bagian kami untuk ekspansi likuiditas. Di samping tadi posisi SRBI yang juga kami turunkan. Nah, oleh karena itu pada hari ini kami juga meningkatkan efektivitas ekspansi likuiditas yang ke sektor keuangan agar terus mendorong perbankan ke sektor real, yaitu adalah memberikan remunerasi bagi perbankan yang menaruh kelebihan likuiditasnya pada excess reserve. Excess reserve yang kami berikan remunerasi 25 basis point di bawah deposit facility, yaitu 3,5%. Inilah instrumen moneter untuk ekspansi likuiditas. Jadi Bank Indonesia terus mendorong ekspansi likuiditasnya. Pertumbuhan uang primer akan kami dorong menjadi double digit mulai Desember ini hingga dan selama tahun 2026. Dan caranya tadi kami menurunkan SRBI, membeli SBN dari pasar sekunder dan juga memberikan remunerasi bagi bank yang menaruh kepada excess reserve sehingga bank mempunyai fleksibilitas yang lebih besar agar lebih aktif mendorong kelebihan likuiditas di sektor keuangan untuk mendorong sektor real. Tentu saja sinergitasnya dengan kebijakan fiskal. Dan kami berterima kasih kepada Pak Menteri Keuangan di bawah arahan dari Bapak Presiden untuk terus mendorong ekspansi fiskal sehingga sektor realnya bergerak, sehingga likuiditas yang kami salurkan di sektor pasar keuangan, sektor keuangan dan perbankan bisa mendorong ke sektor real dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah yang dapat kami sampaikan untuk arah kebijakan moneter untuk sekarang dan ke depan. Dan sekaligus itu adalah meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Tadi kami sampaikan bahwa penurunan suku bunga BI rate telah diikuti secara baik suku bunga pasar uang Indonesia. Kemudian yield SBN juga turun ya, dan suku bunga deposit facility juga turun tapi masih relatif rendah. Dan kami juga pantau special rate juga itu rendah dalam koordinasi dengan KSSK.
Sekarang fokusnya adalah bagaimana mendorong penurunan suku bunga kredit dan pada saat yang sama mendorong ekspansi likuiditas yang ke sektor keuangan perbankan agar mengalir ke sektor real sehingga bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi fiskal oleh pemerintah dan peningkatan kredit pembiayaan dari perbankan. Itu yang juga nanti Pak Yuda bisa menambahkan sebagai dasar pertimbangan kenapa sejak 16 Desember yang lalu kami tetap memberikan insentif likuiditas totalnya masih sama dengan 5,5% dari DPK, tapi porsinya yang penurunan suku bunga kredit kami tingkatkan dari 0,5% DPK menjadi 1%, dan kemudian insentif untuk penyaluran kredit masih tetap besar yaitu 4,5%. Tentu saja kami akan mengundang Pak Yuda untuk memberikan beberapa tambahan itu. Saya akan undang Bu Desri untuk memberikan tambahan beberapa hal termasuk juga kondisi pasar uang dan transmisi suku bunga, dan nanti juga Pak Yuda mengenai insentif likuiditas. Bu Aida bisa menambah kalau ada beberapa assessment baik berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, maupun juga kalau beberapa ada assessment sementara mengenai bencana kemarin terhadap beberapa aspek. Bu Fili tentu saja langganan untuk digital banyak sekali, ada banyak pertanyaan ABCD banyak sekali ya nanti itu. Pak Riki itu saja termasuk nanti kesiapan kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari peredaran uang ke seluruh NKRI, termasuk juga memastikan bahwa kebutuhan uang di daerah bencana Aceh, Sumut, Sumbar itu kami pastikan tetap terpenuhi melalui kantor-kantor Bank Indonesia, baik Medan, ada di Aceh, Sibolga, Lok Sumawe, maupun juga kerjasama dengan kawan-kawan perbankan.